Wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di kelas 12 ya. Bapak harap kalian terus semangat ya. Tinggal satu langkah lagi kalian lulus dari SMK Ibu Kartini Semarang. Oke? Nah, kemarin Bapak sudah membagikan lembar kerja peserta didik mata pelajaran matematika ya di grup WhatsApp. Bapak harap kalian sudah mencetaknya ya. Langsung saja untuk pertemuan yang pertama ini ya, kita membahas atau materinya adalah statistika ya. Materinya statistika. Silahkan ditulis nama lengkap kalian dan kelasnya ya. Oke, kita memasuki kompetensi dasar yang pertama ya, yaitu mengenai mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus memahami apakah pengertian dari statistika itu sendiri ya. Silakan dibuka halaman 1. Di situ ada pengertian mengenai statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data. Nah, ini ada kata kuncinya. Setelah pengumpulan data, nanti ada yang namanya pengolahan data. Setelah itu ada analisisnya. Kemudian ada penarikan kesimpulan berdasarkan data dan penganalisisan yang dilakukan. Nah, contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak berikan contoh yang sangat-sangat gampang ya, yaitu mengenai masakan. Tadi statistika adalah yang pertama mengenai pengumpulan data. Contoh dari pengumpulan data, misalkan mengumpulkan bahan-bahan untuk dimasak. Contoh memasak sop, apa yang harus dimasak? Bahan-bahannya dikumpulkan dulu. Ya, seperti wortel, kubis, dan lain sebagainya. Setelah bahan-bahannya itu nanti dikumpulkan, ya, datanya nanti akan diolah. Di sini berarti mengolah bahan mentah menjadi suatu masakan. Tadi kayak wortel sudah dikupas, kemudian dicuci, dimasukkan ke dalam air panas ya. Setelah diolah, data itu dianalisis. Dianalisis di sini adalah mencicipi masakannya itu sudah enak atau belum. Dicicipi. Yang namanya mencicipi berarti diambil sedikit. Ya. Kemudian setelah dianalisis baru melakukan penarikan kesimpulan. Contoh, memutuskan masakan tadi itu sudah enak atau belum. Nah, tanpa kita sadari, ya, statistika itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi bahan masakan. Itu yang sangat gampang. Yang lebih kompleks banyak sekali, ya. Dalam matematika ada istilahnya statistika, yaitu ini tadi pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Ya. Selain statistika, itu ada yang namanya statistik. Statistik di sini adalah kumpulan data yang berupa bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan atau melukiskan suatu masalah. Kalau dalam statistika tadi, contohnya pengumpulan bahan masakan tadi, berarti
Statistiknya adalah masakan yang dihidangkan dalam piring saji. Ya, yang masalah tadi. Dalam kehidupan sehari pasti kalian banyak seperti tabel ya, tabel-tabel, kemudian diagram. Kalian sudah sering lihat di TV, di handphone tuh banyak sekali, ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Sekarang coba kalian ya di tugas satu ini buatlah sebuah contoh mengenai pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan ya. Dan statistiknya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Tolong buatlah satu contoh saja. Terserah kalian, ya. Nanti kalau bingung, ya, kalau bingung kalian bisa WA saya. Tanya kepada saya, ya. Kemudian setelah kita membahas mengenai statistika dan statistik, kita membahas istilah-istilah dalam statistika. Tadi ada yang namanya data, ya kan? Data itu adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data itu terbagi menjadi dua, ada yang kualitatif, ada yang kuanti. Ya. Data kualitatif itu adalah data yang berupa kategori atau atribut. Contohnya apa? Barang yang rusak ada berapa? Nah, yang baik ada berapa ataupun yang berhasil. Kalau kuantitatif itu berarti data yang berupa bilangan. Ya. Berarti kalau datanya berupa baik atau rusak, berhasil atau yang dalam artian kategori bukan angka, ya, berarti termasuk data kualitatif, ya. Kalau datanya itu berupa angka atau bilangan itu disebut data kuantitatif, ya. Diingat-ingat, ya. Kemudian ada istilah populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kalau sampel itu sebagian anggota populasi yang benar-benar diamati atau diteliti. Pak, dalam contoh yang masakan tadi bisa enggak? Bisa, yang di sini, ya. Yang di sini, ya. Berarti populasi di sini, populasinya contoh yang ini, populasi. Jadi di sini populasinya apa? Masakan. Masakan dalam misalkan panci atau wadah. Ya. Sampelnya, nah ini sampelnya. Sampelnya yang mana? Masakan yang diambil, jangan diambil, yang diambil aja enggak apa-apa. Yang diambil sebagian. Berarti populasi itu full dalam panci. Kalau sampel masakan yang diambil sebagian. Contohnya apa? Kalian ngambil untuk kalian sendiri. Gak mungkin kan masakan misalkan tadi sop ya. Sop satu panci kamu habisin semua, gak mungkin kan? Pasti dibagi dengan bapak, ada adik, ada ibu dan sebagainya. Nah, populasi berarti yang masakan dalam panci tadi. Kalau sampel yang kalian ambil di piring kalian, ya. Di populasi itu banyak sekali, sampelnya hanya diambil sedikit saja, ya. Kalau di sini, nah ini saya berikan contoh, populasi itu seluruh siswa di SMK Ibu Kartini. Pasti ratusan. Ya kan? Nah, sampelnya, nah ini saya ambil siswa kelas 12 RPL. Berarti dia sampel itu tetap anggotanya dari SMK Ibu Kartini. Contoh lagi saya ambil. Seluruh
seluruh penduduk Indonesia misalkan. Banyak kan penduduk Indonesia, populasi. Sedikitnya yang mana? Oh, berarti penduduk Kota Semarang. Nah, ini. Jadi, penduduk Kota Semarang itu termasuk di dalamnya adalah penduduk Indonesia. Ya, seluruh penduduk Indonesia itu berarti banyak sekali, jutaan ya. Kalau sampelnya ya kita ambil yang ada di Kota Semarang saja. Nah, berarti yang Semarang itu sedikit, populasi berarti Indonesia yang banyak sekali. Ya. Nah, ini ada segini contoh dari populasi sama sampel. Ya, silakan kalian isi sebagai tugas di rumah. Ya, sangat gampang sekali. Nah, ini tugas terakhir untuk hari ini. Ya, tugas 2. Buatlah 3 contoh mengenai populasi dan sampel dalam kehidupan sehari-hari. Bebas ya. Bebas terserah kalian. Tapi kalau kalian masih merasa bingung, boleh bertanya kepada Pak Adi. Ya. Nah, nanti nomor WhatsApp saya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Atau kalian boleh tanya ke grup yang sudah dibuatkan oleh ketua kelas kalian. Ya. Oke, cukup sekian untuk video pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf jika selama pembelajaran hari ini Bapak melakukan kesalahan, ya, ataupun kesalahan-kesalahan yang lain. Ya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.